ibadat ada dua, ada ibadat mahdhah, ada ibadat ghairu mahdhah. Adapun ibadat mahdhah sudah jelas formatnya dan jelas isinya diatur oleh agama. Itu jangan diubah, jangan dikurang, jangan ditambah. Adapun ibadat ghairu mahdhah yang ada pada nilai agama itulah isi. Adapun cara, sistem, manhaj, format itu hak manusia untuk mengaturnya, untuk mencapai isi. Nah, itu yang penting. Nah, kembali kepada nilai selawat. Jadi selawat itu di dalam salat sudah jelas, format yang sudah ada sudah jelas. Tapi inti selawat kita berselawat kepada Nabi, memuji Nabi dengan redaksi berbeda-beda, ya kan? Makanya urang Aceh nazam Aceh, di urang Jawa dengan nazam Jawa dan seterusnya. Di urang Arab syair-syair Arab. Yang tujuannya kan memuja Nabi sih kan. Agar tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukuru alaina mada'a lillahi. Itu salah satu. Intinya apa? Memuji Nabi. Maka Nabi berkata dari beberapa hadis, al-babur rabi' fi fadilati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi sallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu asyaran. Qala Nabi sallam, man shalla ala alfa marrah lam yamut hatta yabshira lahu bil jannah. Nabi berkata, siapa yang berselawat kepadaku sekali, lalu Nabi berselawat kepadanya 10 kali. Juga ada hadis nanti Allah berselawat kepadanya 10 kali. Selawat Nabi, selawat malaikat, selawat Allah itu beda. Kalau Allah berselawat maknanya memberi rahmat oleh Allah. Malaikat memohon ampun kepada kita, ya kan? Ya, Nabi memberi syafaat. Jadi itulah makna yang harus kita cerna. Benten apa makna selawat Allah? Allah gak kun Allahumma salli ala Muhammad. Kan tidak. Jadi Allah memberi rahmat dengan asbab membaca selawat kepada. Dalam hadis yang lain, so yang selawat kepada Nabi tiribega lam yamut hatta yabshira lahu bil jannah. Dia tidak akan meninggal dulu sebelum melihat kenikmatan surga. Jadi yabshiru itu ada dalam riwayat nanti datang para malaikat membawa sebuah fakahah tubuh kaya dalam surga, gepluma lalu dengan lalunya sehingga baru meninggal dunia. Jadi hana sakit ini juga. Urangnya yang sering selawat hana sakit dia meninggal. Tenang, aman, nyaman. Bahkan hana sakit dari pelalu oleh malaikatnya. Jadi falsafah lagi falsafah hanamian. Kiban falsafah hanamian. Jadi waktu itu pegawai tak pelale. Kan? Kepelale cep gitu loh gitu. Anak sakit. Tak tanya pada doktor kalau lagi yang cep. Di pelale buat trap gitu loh gitu. Nah, jadi itulah makna hatta yabshira lahu bil jannah. Jadi jannah adalah sebuah kenikmatan, jadi sehingga hilang yang lain. Abah dulu. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara wa man shalla asyara sallallahu alaihi biha mi'atah wa man shalla mi'atah sallallahu alaihi biha alfah wa man shalla alfah lam tas nara. Jadi so yang selawat ke Nabi 3, Allah selawat itu juga, so selawat 3 tirtuga balasan tirtuga, selawat tirtuga tiribega dan seterusnya. Orang yang selawat 3 lam tamsas nara, tubuhnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, jadi itu dimaklumi bahwa karena Nabi merupakan penentu. Karena Nabilah yang memberi hak dengan urut kiamat. Waktu urut di dalam syurganya bak siratal mustaqim, bak mizan, Nabi yang berhak memberikan respon. Man nasiya salatan alayya faqad aqta'a tariqal jannah. Jadi so yang melupakan selawat kepada Nabi, maka dia telah menyalahi jalan surga. Bahkan menyalahi tua selawat menyalahi jalan surga, karena menuju surga adalah ada metode. Salah satu metodenya adalah berselawat, memuji Nabi, mematuhi Nabi, beriman kepada Rasul. Maka Rasul pada sisi yang lain adalah ada nilai kekuatan, ada power, bukan diri Muhammad semata-mata, tapi diri amanah, ya.
Jadi amanah itulah power yang tidak bisa dikatakan sama. Kalau kita ibaratkan seorang presiden, sisi manusia sama, tapi ketika dia jabat sebagai presiden memiliki kekuatan, memiliki power, wewenang untuk memerintahkan. Artinya Muhammad sebagai rasul punya wewenang berdasarkan perintah Allah melalui malaikat Jibril, maka apa yang disampaikan oleh rasul adalah hakikatnya itu perintah Allah. Maka tidak boleh dilanggar, tidak boleh dikhianati, dan tidak boleh dikatakan itu sama karena memiliki nilai power. Jadi power lah yang membedakan. Di sisi ajaran Nabi Muhammad sebagai rasul memiliki power sebagai rasul, wa ma yantiqul hawa illa wahyuha. Jadi menyana urang kepegahnya, kan sama Nabi Muhammad dan sebagai rasul itu keliru. Karena sebagai manusia, sisi manusianya, tapi sisi power tidak. Kita lihat falsafah kehidupan. Jadi hanya sekian untuk pagi yang berbahagia ini sebagai kajian perdana tentang ilmu hadis. Ya, mungkin ada pertanyaan satu dua, silakan.